Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazid Arfuin dengan NIM 1862217. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan jenis kelamin, determinasi seks dan seks tingkat kromosom. Penentuan jenis kelamin. Nah, di dalam penentuan jenis kelamin ini terdapat beberapa tipe, yaitu yang pertama tipe XY, yang kedua itu tipe XO, ketiga tipe ZW, yang keempat tipe ZO, dan yang kelima tipe haploid dan diploid. Yang pertama ini tipe XY. Tipe XY ini terdapat pada lalat buah Drosophila, manusia, hewan yang menyusui, dan tumbuhan yang berumah dua. Nah, pada lalat Drosophila ini terdapat 8 kromosom sehingga mudah dalam proses pengamatan. 8 kromosom tersebut itu terdiri dari 6 kromosom atau 3 pasang kromosom tubuh, baik dari lalat Drosophila jantan atau dengan lalat Drosophila betina. Sedangkan 2 kromosom laginya atau 1 pasang kromosom ini terdapat pada lalat baik yang jantan maupun betina yang biasa disebut dengan kromosom kelamin. Nah, berhubung dengan itu, formula kromosom untuk lalat buah Drosophila yaitu lalat betina ialah 3AAXX atau 3 pasang kromosom plus 1 pasang kromosom X. Sedangkan untuk yang lalat buah Drosophila jantan ialah 3AAXY atau 3 pasang autosom dan sebuah kromosom X dan sebuah kromosom Y. Maka bisa dikatakan lalat buah Drosophila yang jantan itu disebut dengan heterogametik, sedangkan lalat buah Drosophila yang betina itu disebut dengan homogenetik. Proses tipe XY pada lalat buah Drosophila. Dalam keadaan normal, lalat betina ini membentuk suatu macam sel telur saja yang bersifat haploid atau biasa disebut dengan 3AX. Tetapi lalat jantan membentuk 2 macam spermatozoa yang haploid. Ada spermatozoa yang membawa kromosom X 3AX dan ada yang membawa kromosom Y 3AY. Apabila sel telur itu dibuahi spermatozoa yang membawa kromosom X, terjadilah lalat betina yang diploid atau 3AAXX. Tetapi jika sel telur itu membuahi spermatozoa yang membawa kromosom Y, maka terjadilah lalat jantan yang diploid 3AAXY. Dan kelainan-kelainan yang terjadi pada lalat Drosophila yaitu yang pertama lalat ginandomorf. Lalat ginandomorf ini di mana dari tubuhnya itu terdapat separuh dari jaringan tubuh betina dan separuh dari jaringan tubuh jantan. Selanjutnya lalat interseks. Lalat interseks ini ialah jaringan tubuhnya itu merupakan mosaik campuran yang tak teratur dari jaringan lalat betina dan jantan. Selanjutnya lalat jantan super. Lalat jantan super ini lalat yang sebenarnya akan menjadi lalat jantan, akan tetapi triploid 3N untuk autosomnya sehingga 3AAXY. Lalat dengan kromosom X yang melekat. Lalat ini betina tetapi kedua kromosom X saling melekat pada salah satu ujung. Tipe XY pada manusia. Nah, inti sel dari manusia ini memiliki 46 kromosom, diantaranya itu terdiri dari 44 atau 22 pasang autosom dan 2 atau 1 pasang kromosom kelamin. Sehingga manusia perempuan ini memiliki 22 autosom dan 1 kromosom dan sepasang kromosom X, sehingga formula yang didapat yaitu 22AAXX. Sedangkan untuk yang manusia yang laki-laki ini mempunyai 22 autosom dan sebuah kromosom X dan Y, sehingga formula yang didapat yaitu 22AAXY. Mengingat hal tersebut, maka manusia perempuan dapat menghasilkan sel telur yang bersifat haploid. Sel telur tersebut mengandung 22 autosom dan 1 kromosom X. Sedangkan untuk yang manusia yang laki-laki dapat menghasilkan 2 jenis spermatozoa, di mana spermatozoa yang pertama ini mengandung 22 kromosom dan
sebuah kromosom X atau biasa disebut dengan gimnospermium. Sedangkan jenis spermatozoa yang kedua yakni mengandung 22 kromosom dan sebuah kromosom Y atau biasa disebut dengan androspermium. Peranan kromosom X dan Y pada manusia. Seperti halnya dengan lalat Drosophila, maka kromosom X pada manusia membawa gen-gen yang menentukan sifat perempuan. Akan tetapi, fungsi kromosom Y pada manusia berbeda dengan lalat Drosophila. Jika kromosom Y pada Drosophila sama sekali tidak mempengaruhi jenis kelamin lalat, maka pada manusia kromosom Y merupakan kromosom yang memiliki gen-gen untuk sifat laki-laki. Berapapun banyaknya kromosom X dimiliki seseorang, asal di samping itu mempunyai kromosom Y sebuah saja, maka orang itu adalah laki-laki. Kelainan pada kromosom manusia yang pertama yaitu sindrom Turner. Sindrom Turner ini terjadi pada individu yang wanita perempuan, di mana ia kehilangan kromosom X sehingga hanya memiliki 45 kromosom dengan formula kromosom 22AA-XO. Wanita demikian biasanya dengan disebut dengan wanita XO. Sifat seksual pada wanita ini yaitu tidak tumbuh sempurna, payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh dan tidak mengalami haid karena itu mandul atau steril. Yang kedua yakni sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ini terjadi pada manusia laki-laki. Ia kelebihan sebuah kromosom X sehingga memiliki 47 kromosom dengan formula kromosom 22AA-XXY. Laki-laki biasanya dengan disingkat laki-laki XXY. Nah, laki-laki yang menderita sindrom Klinefelter ini ketika mencapai masa akil balik, payudara laki-laki tersebut akan mengembang dan testis dari laki-laki tersebut akan mengecil. Kelainan pada kromosom manusia yang pertama yaitu sindrom Turner. Sindrom Turner ini terjadi pada individu yang wanita perempuan, di mana ia kehilangan kromosom X sehingga hanya memiliki 45 kromosom dengan formula kromosom 22AA-XO. Wanita demikian biasanya dengan disebut dengan wanita XO. Sifat seksual pada wanita ini yaitu tidak tumbuh sempurna, payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh dan tidak mengalami haid karena itu mandul atau steril. Yang kedua yakni sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ini terjadi pada manusia laki-laki. Ia kelebihan sebuah kromosom X sehingga memiliki 47 kromosom dengan formula kromosom 22AA-XXY. Laki-laki biasanya dengan disingkat laki-laki XXY. Nah, laki-laki yang menderita sindrom Klinefelter ini ketika mencapai masa akil balik, payudara laki-laki tersebut akan mengembang dan testis dari laki-laki tersebut akan mengecil. Selanjutnya tipe XY pada hewan menyusui. Penentuan jenis kelamin pada hewan-hewan ini pun mengikuti dari sistem XY. Hewan betina adalah XX dan hewan jantan adalah XY. Selanjutnya pada tumbuh-tumbuhan berumah dua. Kebanyakan tumbuh-tumbuhan mempunyai bunga dengan benang sari, alat kelamin jantan, dan putih atau alat kelamin betina. Bunga demikian dinamakan bunga hermafrodit. Berhubung dengan itu, kebanyakan tumbuh-tumbuhan tidak dapat dibedakan jenis kelaminnya. Tetapi ada tumbuh-tumbuhan yang dapat dibedakan atas tanaman jantan. Bunga hanya memiliki benang sari saja tanpa putik, dan tanaman betina bunga yang memiliki putik saja. Pada tumbuh-tumbuhan demikian itu dapat dibedakan jenis kelaminnya yang mengikuti sistem XY. Tanaman betina adalah XX, sedang yang jantan adalah XY. Contohnya pada tanaman salak, Zalakah edulis, dan Melandrium
Tipe yang kedua yakni tipe jenis kelamin tipe XO. Tipe XO ini terdapat pada ordo dari Orthoptera dan Heteroptera. Contohnya pada belalang. Belalang jantan ini tidak memiliki kromosom Y sehingga hanya memiliki kromosom X. Sehingga formulanya dari belalang jantan ini yakni XO. Sedangkan belalang betina memiliki sepasang kromosom X sehingga formulanya adalah X. Tipe jenis kelamin selanjutnya yakni tipe ZW. Tipe ZW ini terjadi pada beberapa jenis ikan, juga reptil dan beberapa jenis kupu-kupu. Tipe ZW ini di mana yang jantan ini adalah ZZ. Jadi semua spermatozoa mengandung kromosom kelamin Z. Sedangkan yang betina ini adalah ZW. Sehingga sel telurnya ada kemungkinan yang mengandung kromosom Z dan ada kemungkinan yang mengandung kromosom kelamin W. Tipe yang keempat adalah tipe ZO. Tipe ZO ini terdapat pada unggas seperti ayam, itik, dan sebagainya. Susunan kromosom kelaminnya lain lagi. Yang betina hanya memiliki sebuah kromosom kelamin saja, tetapi bentuknya lain dengan yang dijumpai pada belalang. Karena itu ayam betina adalah ZO atau heterogametik, sedangkan ayam yang jantan memiliki sepasang kromosom kelamin yang sama bentuknya. Maka jadi ZZ, homogametik. Jadi spermatozoa ayam hanya satu macam saja, yaitu membawa kromosom kelamin Z. Sedang sel telur pada ayam yang betina ada dua macam, mungkin membawa kromosom kelamin Z dan mungkin juga membawa tidak membawa kromosom sama sekali. Nah, tipe yang kelima adalah tipe haploid dan diploid. Nah, tipe haploid dan diploid ini terdapat pada serangga termasuk ordo Hymenoptera seperti lebah madu, semut, lebah. Penentuan jenis kelaminnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kromosom kelamin. Lebah madu jantan misalnya terjadi karena parthenogenesis, yaitu terbentuknya makhluk dari sel telur yang didahului oleh pembuahan. Dengan demikian, maka lebah madu jantan bersifat haploid yang memiliki 16 buah kromosom. Sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa akan menghasilkan lebah madu betina yang berupa lebah ratu dan bekerja, masing-masing bersifat diploid dan memiliki 12 kromosom. Karena perbedaan tempat dan makanan, maka lebah ratu itu subur, fertil, sedangkan lebah bekerja mandul atau steril. Nah, jelaslah bahwa jenis kelamin dari serangga-serangga tersebut itu tidak ditentukan oleh kromosom kelamin seperti yang lazim berlaku pada makhluk lainnya. Akan tetapi tergantung dari sifat ploidi dari serangga itu. Jika serangga itu haploid, ia adalah jantan, sedang apabila serangga itu diploid, ia adalah. Selanjutnya ada seklikat kromosom. Seklikat kromosom ini adalah gen rangkai kelamin di bawah oleh kromosom seks, tetapi tidak terlibat dalam penentuan jenis kelamin. Rangkai kelamin pada Drosophila menunjukkan ketika betina homozigot bermata merah dominan disilangkan dengan jantan bermata putih atau resesif, sehingga individu F1 yang dihasilkan adalah semuanya bermata merah. Tetapi jika persilangan terjadi antara betina bermata putih dan betina bermata merah dari generasi F1, ternyata anakannya adalah jantan yang bermata putih. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa gen mata merah dibawa oleh kromosom X, bukan oleh kromosom Y. Organisme dengan sistem determinan seks XY, gen menunjukkan diferensial seks gen dari X dan Y. Gen tersebut bukanlah alel dan kromosomnya homolog. Mereka benar-benar terpaut dan tidak terjadi crossing over di dalamnya. Seklikat kromosom ada jenis 3 dari pautan seks. Yang pertama yaitu gen yang terpaut pada kromosom XY. Gen yang terpaut pada kromosom XY ini yaitu gen yang
terlokalisasi pada X yang non-homolog dan bukan alel Y. Pada manusia muncul sebagai daltonisme atau buta warna merah hijau dan hemofilia yang terdapat pada kromosom X. Sejumlah 8% dari laki-laki mengalami daltonisme, sedangkan pada wanita hanya ditemukan 0,5% dari jumlah wanita. Belakangan kedua kromosom X berupa pada lokus yang sama, hemofilia atau kegagalan pada pembekuan darah, diwariskan sebagai pautan seks yang resesif. Perempuan sangat jarang terkena hemofilia. Beberapa kasus yang terjadi adalah ayah yang hemofilia dan ibunya adalah karir hemofilia. Gen yang terpaut pada kromosom X juga bisa berubah keabnormalan pada manusia, yaitu itosis, miopia, Gowers, muskular atrofi, dan sebagainya. Jenis yang kedua adalah gen yang terpaut pada kromosom Y, yaitu gen yang terlokalisasi pada Y yang non-homolog dan bukan alel Y. Gen-gen pada kromosom Y yang non-homolog langsung diwariskan dari ayah ke putranya. Contoh, ichthyosis, histrik grafis, dan penyakit lainnya ditemukan pada laki-laki. Jenis yang ketiga adalah gen yang terpaut pada kromosom XY, yaitu gen yang terlokalisasi pada segmen kromosom yang homolog pada X dan Y. Disebut juga pautan yang tidak lengkap. Gen-gen tersebut diwariskan sebagai gen-gen autosom. Mereka secara parsial terpaut pada seks. Terdapat beberapa variasi kelainan, di antaranya buta warna total dan gangguan kulit atau